وأعترف بأن علم العلماء قد لا يكفي في إصلاح الناس وتهذيب نفوسهم. Dan aku mengakui bahwasanya ilmu ulama itu kadang tidak cukup untuk untuk memperbaiki manusia, membuat manusia itu baik, dan untuk mendidik jiwa-jiwa mereka. Bahkan ilmu ulama tidak cukup untuk mendidik ulama itu sendiri kok. Karena itu diperlukan instrumen lain selain ilmunya ulama. Kita kenal dengan nama apa namanya? Tasawuf. Tasawuf, kita perlu tasawuf. Wala ahad yungkir hadza yani. Wah, saya sampai sekarang ana muntasib ila thariqah. Sampai sekarang saya tetap membaca wirid-wirid. Ini thariqah alawiyah. Guru saya Ustaz Abdurrahman Segaf memberi saya aurat. Saya multazim dengan itu. Memberi saya kitab untuk thariqah. Saya multazim dengan itu. Karena hal itu diperlukan untuk tahdhibun nufus. Ayo. فتحصل الحاجة إلى الطرق الصوفية لإكمال هذا النقص بتدريب المسلمين وتمرينهم. Perlu ada hajat kepada turuk sufiyah untuk menyempurnakan kekurangan ini dengan melatih muslim dan membiasakan mereka terhadap amal bimuqtada ilmul ulama min ahkami syar'il anwar, yakni akan tetapi tadribul amal ini bukan tadribul amal sendiri, akan tetapi tadribul amal al-mabni ala ilmil ulama. Tadribul amalnya ini yang terbina atas ilmunya ulama, atas ilmunya ulama terhadap hukum-hukum syariat, bukan hanya amal saja tanpa adanya ilmu. Aywa. La li musadamati ilmi ulama wa madahib ahli sunnati fi usuluddin wa furu'ih. Wadah ya. Jadi turuqus sufiyah ini bukan untuk, atau tasawuf ini bukan untuk membentur-benturkan dengan ulama dan tidak untuk membenturkan dengan ahli sunnah. Oh, sufi dibenturkan dengan ulama, sufi dibenturkan dengan ahli sunnah wal jamaah fi usulihi wa furu'ihi. La laisa hakadha. Turuqus sufiyah li ikmal, untuk menyempurnakan ilmu ulama, la li musadamati ilmil ulama. Kita mesti faham itu. Ayo. Karena itu kan, kita ini kalau sudah ya akhi, yang kamu katakan ini salah secara ilmu ulama. Lah, Kevin yang ngomong kita ini salah. Beberapa sufi ala pada wahdatil wujud ya nih. Kita kan sudah sampai derajat yang tinggi. Kev yang kecil, yang bawah menghakimi kita. Kan macam itu kan? Yang bawah tidak boleh menghakimi kita. Ente masih belum sampai terhadap makom kita. Karena itu anta tak takit kepada apa yang falihada anta tantakit, kamu mengkritik apa yang kita lakukan. Coba kamu sampai, kamu tidak akan mengkritik, ya akhi, hada ya yang kamu lakukan bertentangan dengan usuluddin. Ini bertentangan ya karena kamu belum sampai. Kalau kamu sudah sampai, kamu tidak akan merasa ini bertentangan. Lah, hal semacam ini yang tidak diinginkan oleh Syekh Mustafa As-Sobri dan mengatakan, ente ini tidak paham apa-apa, lu beritahu ana biar ana paham. Tapi tidak elok Anda hanya mengatakan kamu tidak paham apa-apa, kayak kamu itu yang paling pandai saja. Hal sufi hakada ya nih, hal akhlaknya sufi hakada, ada semacam ihtikor kepada ukulin nas. Wallahu alam, saya tidak merasa sufi semacam ini. Ini mutasawwifah yadda'i kaunuhu sufiyan. Dan tasawuf itu li ikmal lalil musadamah, hadza kalam yuktabu bima idhab. Beberapa hari yang lalu saya mengatakan, ada yang mengatakan kepada saya semacam itu, yakni inti ini mengkritik Ibn Arabi karena kamu ini masih belum sampai. Kalau kamu sudah sampai seperti mereka yang sudah mereka rasakan, kamu tidak akan mengkritik mereka. Kalau memang semacam itu, hendaklah mereka itu menjelaskan apa yang sudah mereka lalui. Tidak ada. Mereka tetap mengatakan bahasanya kamu lam taduk. Kada saya rasa semacam ihtikor kepada ukulin nas. Ayo. Walastu aidan minal wahhabiyyin alladziina la yahtarimuna ibadallahil mukramin. Dan aku ini bukan wahabi yang tidak percaya wali-wali itu, yang tidak percaya bahkan setiap karomat khurafat. Ini alah khurafat. Walah ini apa namanya? Khurafat. Yang tidak menghormati hamba-hamba Allah yang mulia setelah mereka wafat. Loh, saya pun sampai sekarang masih menghormati para wali. Orang yang dekat dengan saya pasti tahu Habib Ali Bagir ini, kalau Wahabi mengetahui melihat saya, ada Habib Ali Bagir ini kuburiyun. Namanya kuburiyun. Saya masih sering ziarah ulama, saya sering tawassul. Orang yang dekat dengan saya pasti tahu ahwal saya ya.
Maknanya saya itu bukan Wahabi. Syekh Utsaimin juga bukan Wahabi yang tidak menghormati para aulia. Wala adai, ولا أدعي الفضل على أحد ولا أحسد أحدا على فضله. dan aku tidak merasa dan aku tidak mengklaim aku ini lebih afdol atas siapapun, dan aku tidak hasud kalau ada orang yang mempunyai fadilah. Beberapa ulama wujudiyun mengatakan Asy'ariyah mengkritik wujudiyun li ajlil hasad. Li ajlil apa namanya? Hasad. La hada laisa hasad. Kritikan Asy'ariyah kepada kalian wahai wujudiyun bukan karena hasudnya Asy'ariyah kepada kalian, akan tetapi limusodamati qawaidikum lima dzhabi ahli sunnah wal jamaah. Jangan kalian ini suudon kepada Asy'ariyah. Hal sufi itu suudon semacam ini? La ya akhi. Ayo. ومع هذا كله فإني عبد الله لا عبد أي أحد اشتهر بأنه ولي من أولياء الله. Dan dengan semua ini, aku ini adalah hamba Allah, dan aku itu bukan hamba orang yang terkenal wali. Ya wali, hamba Allah. Aku pun juga hamba Allah. Fala udhi, maka aku tidak akan mengorbankan kedudukan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan makom wali ini. Maknanya aku akan melanggar syariat hanya untuk mengagungkan wali inilah. Aku ini hamba Allah, bukan hambanya wali ini. Ayo. Indan nas wala a'tarifu lahu bimtiyazi ay yaqula fi dzatillahi ma la yaqbaluhu al-aqlu wala syar'ul Islam. Ayo, dan aku tidak akan mengakui ada kemuliaan, ada keistimewaan oleh orang ini dengan arti dia boleh untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan akal wal Islam. Hada imtiyaz untuk orang ini. La ana lan a'tarif wujuda mislu hadhil ashkhas. Semua sama di mata syariat, semua sama di mata akal. Sewali-wali apapun Anda tidak boleh mengatakan syai'un musadimun lil akal aulish syariah. Hei, hadza kalam matin Ustaz Hasan, hadza kalamun matin. Hadza kalam Syekhul Islam Mustafa Sobri. Bukan kalam wallahi ya akhi nu'awil, wallahi ya akhi kada, wallahi hada la'allahu kada, la'allahu kada. Orang-orang hawa macam-macam taklilat, ya, ini macam-macam taklilat. Belajar ilmu kalam lama, belajar akidah sampai S1, S2, S3, sampai S-teler pun dia belajar, ya, ini ulama sana, ulama sini. Ketika berbicara tentang masalah berkaitan tentang sufiyah, la'allahu kada wa la'allahu kada. Saifuhu had ala Ibn Taimiyah, wakal ala Ibn Arabi. Lah, ada tahayyuz, ada apa ya tahayyuz itu? Ada memihak. Ada laisa, ini bukan spirit ilmu kalam. Spirit ilmu kalam objektif. Spirit ilmu kalam apa namanya? Adil. Spirit ilmu kalam khudu' tahta sultanil ilm. Bukan semacam ini, bukan semacam ini. Wa ana ra'aitu adidan minal ashkhas bihadhis sadajah. Wallahi Ibn Taimiyah la yajuz uslubuhu dhahir. Ibn Arabi uslubuhu apa namanya? Uslubuhu batin. Syuhadal kalam, yani Ibn Arabi madhabu fil fiqih dhahiri. Madhabu fil fiqih apa namanya? Dhahiri. La yajuz hadal kalam aslan la yajuz an yuqal. Walakin lil asaf ra'aitu katsiran sufana. Saya pribadi melihat banyak thalabatul ilm mimman a'rifuhu mimman darasa ilmal kalam wa mimman ya'rif qawaida ilmil kalam, akan tetapi la yaltazimuna bihi, karena itu nas la yantafi'una bihi. Kenapa? Karena mereka tidak komitmen terhadap akidah ahlussunnah wal jamaah. Mereka subjektif, mereka tidak objektif. Karena objektif so'ab, dan mereka tidak mampu untuk objektif, akhirnya lama-lama alladzi yatakallamuna bihi alladzi yantiquna bihi laqi matalahu ilmiyan fannas yahrubuna minhum. Mas lari daripada mereka. Kenapa? Kalam ente sudah apa namanya? Sudah tidak ilmiah lagi. Nahnu la na'rif mal ladzi taqulu bihi. Kenapa orang-orang itu suka dengan Syekh Said Foda? Kenapa Syekh Said Foda itu ilmunya mubarak, gitu, sampai sekarang nas yatakallamuna anhu, nas yudarrisuna. Komitmen, istiqomah ala manhajin muayyan wala yakhafuna laumata laim. Ayo. Wala bimtiyazi ay yufassira kalam Allah wa kalam rasulih bima yasha'u hawahu. Ayo, dan tidak ada keistimewaan untuk wali tertentu, untuk orang tertentu
dalam mentafsirkan kalam Allah dan kalam Rasulnya semau dia. Bukankah dakwal kasyaf wal ilham ada kemungkinan kehanut wa tafsir biasa bihawa? Kenapa? Karena tidak ada cek dan recheck di dalam masalah ilham dan kasyaf ini. Karena itu ulama ahli sunnah, al ilham laisa min wasailil ma'rifah inda ahli haq, inda ahli sunnah wal jamaah, yakni bima yasha'u hawahu wa yushbihu tala'ub bihima, yakni tala'ub bi kalamillah, mempermainkan, memanipulasi kalam Allah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aywa au yudaddu ma siqalahu, atau bertentangan dengan masiqalahu, yakni masiqa kalamullah wa kalamur Rasul lidzalika syai'. Tidak mungkin, tidak ada keistimewaan khusus untuk wali faik, dia boleh untuk berkata perkataan yang dohirnya bertentangan dengan masikol ayah, masikol hadis li ajlihi. Hal hadza yajuz, yani la ma yajuz mislu hadza, yani anta rajulun ka ghairika minar rijal la syafi'i yumkin an yukhalif kalam Allah wa kalam Rasul walal maliki wala imam wala Ahmad bin Hanbal wala Abu Hanifah wala fulan wala fulan minal ulama. Tidak ada, semuanya khodi wa munqat tahta kalamillah wa kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti kita pahami. Nahnu nangqat tahta hadainil amrain. Tidak ada yang bisa untuk mentafsirkan kalam Allah dan kalam Rasulnya semau dia, dan tidak ada yang boleh untuk mempunyai pendapat bertentangan dengan kalam Allah dan kalam Rasulnya. Hadza syai' mafrughun minhu wallahu a'lam. Mauqiful akal wal ilm wal alam, Syekhul Islam Mustafa Sobri rahimahullahu ta'ala. Bismillah, muqaddimatun. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil anbiya'i wal mursalin. Aywa, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Aywa. Wa ba'du, rubbama kanat mas'alatu wahdatil wujudi min ahammil masailil awisah wal kabirah allati dara hawlaha al-bahthu wan nadharu baina atrafin 'adidah. Aywa. Mungkin saja, yakni dulu itu, atau mungkin saja sekarang ini masalah wahdatil wujud itu daripada masalah yang paling penting dan paling susah, yakni masalah yang paling susah, tapi dia masalah yang paling penting dan besar yang di dalam wahdatil wujud itu ya duru haulahal bahath, yakni daripada banyak sekali angle. Ayo. La fi tarikhil islami faqat bal fi tarikhil fikril insani bisyaklin 'am. Aywa, wahdatul wujud ini diperdebatkan bukan hanya di dalam sejarah Islam saja, tapi dalam sejarah manusia secara umum. Aywa. Wala aqulu inna hadhihi an-nadhariyah kanat muntashiratan maqbulatan bainan nas mundu awail tarikhil insani. Aku tidak mengatakan bahwasanya teori wahdatul wujud itu tersebar dan diterima antara manusia sejak awal-awal sejarah manusia, yakni tidak. Akan tetapi aku mengatakan bahwasanya masalah wahdatil wujud itu adalah masalah yang dilemparkan, diusulkan oleh aklul manusia untuk dibahas. Wadah ya, ini adalah sebuah teori. Bagaimana? Ayo kita bahas ini benar atau salah. Hadza lebih sesuai kan? Bukan maknanya ini teori kasyaf Iqbal wa'mal wala tas'al. Lah, hadza kahanut. Hadza apa namanya? Hadza kahanut. Ayo. بل أستطيع أن أقول أكثر من ذلك إن هذه المسألة لم تزل من المسائل المردودة منذ أبعد الأزمان. Bahkan ini bukan hanya masalah yang masih dibahas. Aku bisa lebih untuk mengklaim lebih bahwasanya masalah wahdatil wujud ini di antara masalah-masalah yang ditolak. Teori wahdatil wujud ini bukan hanya dibahas, tapi sudah ditolak. Mayoritas sejarah Islam, mayoritas sejarah manusia ketika dihadapkan di dalam teori wahdatil wujud, mereka itu apa namanya? Menolaknya, tidak menerimanya, kecuali pada kelompok tertentu, kelompok yang terbatas daripada falasifah yang pendapatnya tidak ditakdirkan untuk diabadikan, untuk tersebar dan diterima jika kita bandingkan dengan pendapat-pendapat falasifah yang lain. Ada contohnya mazhabul Aristo. Diterima, maksudnya tersebar dan diterima oleh banyak falasifah. Tapi mazhab wahdatil wujud oleh falasifah tidak diterima.
Jika dibandingkan madzhabul Aristoiliyah wal Ma'luliyah dan madzhab wahdatil wujud, mana lebih diterima? Jelas madzhabul Aristo. Ayo. Inna fikrata tauhidillahi ta'ala hiya al-fikratul aqrab wal aktsaru qabulan 'inda al-jinsil bashari. Ayo, ide bahwasanya ide mengesahkan Allah itu adalah ide dan ideologi yang paling dekat dan paling banyak diterima oleh manusia. Ayo. Wa tauhidullahi la ya'ni min qaribin wala min ba'id. Al-ma'na alladhi yuriduhu al-qailuna bi wahdatil wujud. Ayo, mengesahkan Allah itu bukan artinya makna yang diinginkan oleh ashabu wahdatil wujud. Tidak dari jauh juga tidak dari dekat, tidak ada. Tauhid Allah itu maknanya Anda meyakini Allah itu esa, fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Bukan artinya Allah itu al-wujudul mutlak. Bukan itu. Kita memahami di dalam tauhid itu bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Kulluna maujud, tapi tidak ada yang serupa dengan Allah. Hadza huwa tauhid, yakni at-tamyizul qadim anil hadis. Bukan antak takid annahu al-wujudul mutlak wa ghairuhu tasawwir wa rusum. Ayo. فالإيمان بوحدة الله تعالى أساسه هو الاعتقاد بأنه لا واجب للوجود إلا هو عز وجل. Wadah ya, mengesahkan Allah itu akarnya adalah Anda meyakini bahwasanya tidak ada wajibul wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah wujuda illallah, la wajibal wujud illallah Subhanahu wa taala, dan Allah itu fa'ilul mukhtar. Allah itu pencipta yang mempunyai kehendak dan tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayo. وأنه لا اشتراك بينه وبين المخلوقات في حقيقة الذات ولا في حقيقة الصفات. Dan bahwasanya tidak ada istirok, tidak ada persamaan antara Allah dan makhlukat itu di dalam hakikatul dzat dan hakikatis sifat. Walaupun istirok di dalam itlaq lughawi saja terjadi antara Allah dan makhluknya di dalam ba'dil alfaz seperti ismul alim. Manusia itu alim dan Allah juga alim. Manusia itu sami dan basir, dan Allah juga sami, begitu pula di dalam kata-kata basir wa ghairiha. Dan ini istirok hanya ada di dalam lafadznya saja, tapi hakikatnya sama, hakikatnya basar, hakikatnya ilm itu berbeda antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Wala istirok, dan tidak ada istirok di dalam makna. Adapun istirok di dalam ahkam wal i'tibarat wan nisab fala mahdhura fi. Yakni apakah ada mahdur di dalam istirok? Fil lazim fil ahkam min hukmil ilm al inkishaf. Sahulala fa ilmul insan yakshif wa ilmullah yakshif. Apakah sama-sama yakshifnya ini mahdur? Tidak. Yang mahdur itu al istirak fil malzum, la fil lazim. Sahulala al istirak fil lazim musahhihun litihadit tasmiyah, la mu'dinun bistirakil haqiqah fil mahiyah. Wadih walala. Tidak ada masalah karena itu al-istiraq fil nisab. Nisbahnya ini nisbatul kasfiyah, nisbatul ta'thiriyah. Tidak ada masalah selama hanya di dalam nisab wal i'tibarat, di dalam ahkam wal lawazim, dunal haqiqah wal malzum. Aywa, kama huwa ma'lum. Binaan alaihi tajuzul kismah ilal wajib wal mungkin wal qadim wal hadis. Terbina atas ini boleh kita itu kismah, apa itu, membagi wujud itu kepada wajib dan mungkin dan wujudul qadim dan wujudul hadis. Ayo. Wa fikratut tauhid kama hiya 'inda ahli sunnah la tunafi ta'addud al-wujud wal mawjud kama sayattadih. Ayo, ide tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah itu tidak bertentangan dengan ta'addudil wujud dan mawjud. Yakni tauhid itu kita itu mengesahkan Allah, bukan maknanya kita menafikan semua perkara selain Allah, tidak. Ada yang mewujud selain Allah. Wujud itu banyak, mewujud juga banyak. Yakni tauhid la yunafi ta'addudul mawjudat wa ta'addudul wujudat. Aywa. Seperti apa yang akan jelas. Maka banyaknya wujud dan mewujud ini adalah akar daripada tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah. Maknanya tauhid itu adalah Anda membatasi wajib wujud hanya untuk Allah. Bukan Anda membatasi wujud untuk Allah. Bezakan antara membatasi wajibil wujud dan membatasi wujud, itu dua hal yang berbeza. Itu dua hal yang berbeza. Anda membatasi wujud wajib hanya untuk Allah, dan ini tidak menafikan adanya wujudul jaiz anil makhlukat, tidak menafikan wujud kepada selain Allah, tapi menafikan wajibil wujud kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Wal haqiqah, والحقيقة أن مذهب وحدة الوجود من المذاهب المشكلة الخطيرة وسوف أوضح جهة الخطورة فيما سيأتي من wal المباحث. haqiqahnya bahwasanya mazhab wahdatil wujud itu daripada mazhab yang bermasalah dan berbahaya. Dan insya Allah aku akan menjelaskan aspek kebahayaannya dengan yang akan datang. Wa asas, aywa. وأساس لمذهب وحدة الوجود هو الاعتقاد بأنه لا وجود إلا لله تعالى. Aywa. Dan akar daripada mazhab wahdatil wujud itu ada pada meyakini bahwasanya tidak ada yang wujud kecuali Allah. Bukan tidak ada yang wajibil wujud kecuali Allah, bukan tidak ada yang wujud kecuali Allah. Dan bahwasanya makhlukat tidak mempunyai wujud sama sekali, dan hanya saja dinisbatkan wujud kepada makhluk itu adalah sabilil majaz saja, karena asyirik menurut mazhab wahdatil wujud wa i'tiqadul wujud li ghairillah. Ta'addudul wujud mu'addin li syirik. Kita tidak ta'addudu wajibil wujud, ta'addud wajibil wujud itulah syirik. Tapi menurut ashab wahdatil wujud, ta'addudul wujud li anna al wujud faqat wahid wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Adapun fil haqiqah fala wujudalaha mutlaqan, yakni mungkinat itu maujudah itu hanya majaz saja. Adapun di dalam haqiqah tidak ada wujud kecuali hanya Allah saja. Adapun mumkinat tidak mempunyai wujud sama sekali. Dan inilah maksud daripada qaul bi wahdatil wujud. Hadza huwal wahdatil wujud. Wujud itu hanya satu. Lah satu ini imma Allah, imma makhluk. Wadih ya. Jadi ada mungkin di dalam mazhab Spinoza itu mengatakan bahwasanya al wujud itu hanya satu, tapi kan wujudnya Allah. Wujudnya makhluk saja. Tidak ada yang wujud selain makhluk. Kalaupun ada Allah pasti masuknya wujud kepada makhluk. Intinya mazhab wahdatil wujud meyakini tidak ada yang wujud kecuali satu. Lah satu ini siapa? Allah atau selain Allah? Betul di sini makna mazhab wahdatil wujud. Mazhab Ibn Arabi secara khusus wahdatil wujud al-Hatimi itu adalah yang meyakini bahwasanya al-wujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah itu namanya maujud. Maujud bukan wujud. Maujud ini malahu ta'alluqun bil wujud. Yang mempunyai hubungan dengan wujud itu namanya maujud. Dan dia nisabun waqtibaratun lil wujudil mutlak. Nisabun waqtibaratun lil wujudil mutlak. Mumtaz jiddan. Jadi makna maujud menurut ahli sunnah dan Ibn Arabi dah berbeza dah. Maujud bagi kita sesuatu yang yattasifu bil wujud. Menurut Ibn Arabi wa mazhab wahdatil wujud secara umum ya, bukan menurut Ibn Arabi, yakni li asabi madrasahnya al maujud malahu ta'alluqun bil wujud. Ta'alluq ini bil ilsaq, yakni maujud bil wujud. Ba ini lil ilsaq, lil islaq. Ai maujudnya ini mulasikun bi wujudil mutlak. Sebab itu saya di beberapa kesempatan itu mengatakan bahwasanya selama ada wujudil mutlak pasti ada apa namanya? Pasti ada maujudatnya, pasti ada rusumnya. Walaupun rusum ini tidak sampai derajat wujud, karena kalau rusum dan mungkinat ini maujudah, niscaya akan ada syirik. Wal mungkinat mustahilul wujud, karena wujud itu hanya satu. Karena itu al mujud bukan al muttasif bil wujud. Kalau al muttasif bil wujud nanti Tuhannya itu banyak. Sebab itu yang namanya mungkinat yang mempunyai hubungan dengan wujudul mutlak. Hubungan ini apa hakikatnya? Mujarrad libas wa madhahir qaimatun fil wujudil mutlak. Biwujudi wujudil mutlak yujad hadihil madhahir. Tidak mungkin ada wujudil mutlak dan madhahir ini tidak ada. Ini yang saya pahami daripada mazhab wahdatil wujud. Bukankah ini mirip dengan mazhab Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya selama Allah itu ada, Allah mesti menciptakan, yakni mesti ada ta'alluq tanjizilil qudrah, karena itu adalah min kamalatillah. Saudara, itu min kamalatillah. Allah mesti terus mencipta, karena ciptaan Allah ini, karena Allah mencipta ini min kamalatihi wa daiman yakhluq.
Maka tidak ada satu zaman pun Allah itu la yakhluq. Ini yang namanya tasalsul naui. Ada semacam kemiripan antara keduanya, cuma berbeza. Ibn Taimiyah mengatakan makhlukat ini maujudah, mutasifun bil wujud. Ibn Arabi la yatasifu bil wujud. Sebab itu saya Said Foda mengatakan bahwasanya Ibn Taimiyah dohiyah min dohaya Ibn Arabi. Tidak bisa lepas daripada kaidahnya Ibn Arabi. Amik kaidah yang sama dengan aplikasi yang berbeza. Kalau Anda tengok masalah madzohir dan masalah tasalsul naui mirip-mirip kan? Cuma madzohir ini ghairu maujudah, mujarradur rusum, qaimatun fi dzatillah. Alam ini maujudah wa kharij dzatillah. Pasul aktsar wala aqal. Karena itu saya Said Foda itu pernah mengatakan kepada saya, beliau sedang menulis tasyabuh fi usuluddin antara Ibn Taimiyah dan Ibn Arabi. Sebab itulah tidak ada madrasah Ibn Arabi, Qurani, Mulla Jami, Dawud Al-Qaisari, Abdul Ghani An-Nablusi yang mengkritik Ibn Taimiyah, tidak ada. Karena memang ada kemiripan antara keduanya. Sebab itu saya pun pelik kalau ada Ibn Taimiyah pengikut-pengikut Wahabi ini tidak setuju dengan wahdatil wujud. Wong banyak daripada usul-usulnya mereka itu sama dengan mazhab wahdatil. Saya ini mirip, bukan sama ya, mirip. Biar saya lebih spesifik ya, ini mirip, bukan sama. Karena ada orang mengkritik saya ya, ini mengatakan, saya pun tidak tahu bagaimana beliau ini memahami. Saya mengatakan bahwasanya Ibn Arabi saya mengatakan bahwa Ibn Arabi mengatakan alam qadim. Saya pernah semacam itu. Mengatakan Ibn Arabi alam itu qadim. Qadim itu adalah mawjud la awalalah. Mawjud la awalalah. Dari awal wahdatil wujud al-mawjud faqat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yuqal, setelah saya mengatakan semacam itu, saya mengatakan al-alam qadim. Alaysa hada tanaqud. Maknanya anak uthbit wujudal alam limadhabi Ibn Arabi ba'da maqultu annal wujud la yakunu illa lillah. Saya pun pelik ya, bagaimana seseorang itu memahami saya mengatakan bahwasanya Ibn Arabi itu, menurut Ibn Arabi al-alam itu qadim. Sampai saya ulangi lagi membaca post saya tengok lagi video yang saya post. Dari awal saya tengok berkali-kali, saya baca berkali-kali. Ma fi hadza kalam ya nih. Wala arif kaifa kaifa fahima ya nih. La Allahu ghaflah, la Allahu ghaflah. Wallahu alam. Nas gharib ya. Ayo. فلا موجود مطلقا إلا الله تعالى أو لا وجود مطلقا إلا لله تعالى. Maka tidak ada yang wujud mutlakon illa lillah subhanahu. Maka tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mewujud selain Allah, nanti dikatakan syirik, karena wujud itu hanya satu. Ayo. Ketika wujud itu hanya satu, perlu dikatakan wajibil wujud? Tidak perlu. Perlu wajibil wujud itu. Kalau wujud itu ada lebih daripada satu, ada wajibil wujud, ada mungkinil wujud, maka perlu dibezakan ini wajib, ini mungkin. Tapi kalau wujud hanya satu, apakah perlu tamyiz? Mafi, at-tamyiz itu lil muta'addid. Kalau hanya satu tidak perlu tamyiz. Sebab itu asbab wahdatil wujud la yahtamuna biwajibil wujud, yahtamuna bil wujud. Wa ma'anna al wujudul mutlak ini lam yarid la fil kitab wala fis sunnah. Di dalam Asmaul Husna tidak ada wujudul mutlak, tapi Abdul Ghani An-Nablusi mengatakan bahwasanya wujudul mutlak ini ibarah tausiliyah lil wusul ilal afham. Ada murawal, ada mengelak saja. Tidak ada Anda mentakbir hanya untuk tausil. Kita ahli sunnah mengatakan Allah itu wajibil wujud untuk tausil wa bayan hakikati i'tiqadina sahwalala. Apakah yang kita katakan wajibil wujud hanya untuk memahamkan, tapi kita tidak meyakininya? Tidak, kita meyakininya dan kita memahamkan apa yang kita yakini dengan makna wajibil wujud. Tapi asbab wahdatil wujud, khailah, lala. Kita menggunakan wujudul mutlak ini hanya untuk ibaratun tausiliyah. Dan hadza maqalahu Abdul Ghani An-Nablusi dalam kitab beliau Khitabus Siddiq apa ini? Al-wujudul haq wa khitabus siddiq. Ayo. Fal mawjudu biwujudin khasin bihi huwa Allah Ta'ala faqat. Ayo, dan
yang wujud khas dengan itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ayo. وما يظهر لنا من ذوات نصفها بأنها موجودة فإنه لا وجود لها غير عين وجود الله تعالى. Ayo, dan apa yang nampak bagi kita daripada dawat ini dawat, ini dawat, ini dawat, ini dawat. Yang kita tengok nasifuha, hada, oh ini biru ini, hada ghairu mawjud, hada qaimatun haqiqatan alal wujudil mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nasifuha bi annaha mawjud, hakikatnya itu tidak ada wujud laha kecuali ghairu aini dzatillah, ghairu aini dzatillah. Karena itu masuk akal kalau orang-orang itu mengatakan al-kul hu, yakni hakikatnya ini semua qaimatun fi dzatil ilahiyah. Fahiya qa'imatun bi aini wujudihi azza ismuhu. Suar-suar ini semuanya ini bukan perkara yang wujud, ini hanya manifestasi saja, hanya penampakan. Penampakan ini ada di mana? Apakah qaimun bidzatihi la? Kalau qaimun bidzatihi la kana mawjudan, sahwalala. La kana jauharon. Kalau jauhar maknanya mawjud, ada wujudnya. Kalau wujud fahuwa syirik. Dia perlu qaim di mana suar-suar ini? Ya qaim fi wujudil haq. Dari sini bukankah sesuatu yang wajib kalau ada yang mengatakan bahwasanya wahdatil wujud ya ulu ilal hulul wal ittihad, karena suar karena suar wal i'tibarat ini qaimatun fi dzatil ilahiyah. Cuma dikatakan itu hulul wal ittihad juga tidak boleh, karena hulul wal ittihad mabniun ala ta'addudil wujud, sedangkan wujud hanya satu di sini. Ayo, wahdatil wujud. Wa madhhabu wahdatil wujud yastalzimu anna itsbatal wujudi mutlaqan li ghairillahi ta'ala innama huwa naw'un min anwa'i syirki. Ayo, dan madhab wahdatil wujud itu yastalzim bahwasanya Anda mengisbatkan wujud mutlakon pada selain Allah Subhanahu wa taala itu semacam syirik, karena wujud hanya satu yaitu Allah kalau Anda mengatakan, dan yang wujud hanya Allah kalau Anda mengatakan ada yang wujud selain Allah, wa hadza huwa syirik aslan. Wa tauhid indahu, aywa. Wa tauhidu indahum innama huwa nafyul wujudi an kulli ma siwallah. Aywa, tauhid menurut mereka itu menafikan wujud daripada selain Allah dan meyakini bahwasanya keberadaan semua selain Allah, dan Anda meyakini keberadaan makhlukat itu adalah keberadaan ainu wujudillah Subhanahu wa ta'ala. Fatakathurul wujudi manfiyun indahum. Maka takathurul wujud itu ternafikan menurut madhab wahdatil wujud. Aywa. Wa hadhil awalim mujarradu rusumin wa tasawira qa'imatin bil wujudil mutlaq alladhi huwal haqq indahum. Dan alam-alam ini semuanya hanya rusum. Apa itu rusum? Semuanya hanya gambaran, manifestasi, bentuk-bentuk yang ada qaimatun. Tengok qaimah, bagaimana sifat qaimah, hadhihi rusum, hada semua kita ini rusum, manifestasi ini juga sama qaimatun bil wujudil mutlaq alladhi huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haq indahum, al-haq wallah. Wa kama huwa wadih fa innahu yujadu farqun 'azimun baina i'tiqadi ahli sunnah wa baina i'tiqadi ahli al-wahdah. Dan seperti dia itu jelas ada perbedaan yang sangat besar antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan keyakinan ahli wahdah. Jelas ya, di dalam masalah tauhid pun sudah jelas. Dan ini yang akan aku jelaskan di dalam risalah ini. Wala budda awalan min an adhkura sababa fi ta'limi hadhihi risalah wala budda awalan min an adhkura sabab fi ta'lifi hadhihi risalah. Sebab ta'lif risalah insyaallah kita baca di kelas yang akan datang. Ini cuma sebagai muqaddimah di dalam mazhab wahdatil wujud. Wa arju minallah an yu'tiyani min fadlihi al-istiqamah wa thabat wa naqahatil qarihah, yang di dalam mempelajari mabahis sohbah yang ada di dalam kitab di dalam masalah wahdatil wujud ini. Insyaallah kita jumpa lagi yang akan datang. Bil taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.